Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji dan syukur alhamdulillah kembali kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dan kajian kita mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita telah mulai membahas hadis yang ke-22, hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari beliau tentang cerita seorang wanita dari suku Juhainah yang datang kepada Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hiya qubla min az-zina, di mana wanita ini hamil dari hasil zina. Beliau berkata kepada Nabi SAW, "Ya Nabi Allah, asabtu haddan fa'aqimhu alaih." Dia mengaku dia telah terjatuh ke dalam dosa yang ada had hukumannya, yakni zina. Maka beliau meminta kepada Nabi agar ditegakkan hukum tersebut, ini hukum rajam. Maka Nabi SAW kemudian memanggil walinya, keluarganya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, "Ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini." Berbuat baiklah kalian kepadanya, rawat ia dengan baik, apabila telah melahirkan maka datangkanlah ia kepadaku. Kemudian setelah ia melahirkan, maka wanita ini dibawa kembali kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fasyukkat 'alaiha thiyabuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar ikatan dari pakaiannya itu dikencangkan, ya, agar tidak tersingkap darinya aurat. Summa amara biha farujimat, kemudian diperintahkan itu ditegakkan padanya hukum rajam. Kemudian Nabi SAW mensolatinya. Setelah selesai dirajam, tentunya dimandikan, kemudian disolati. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau mensolati wanita ini sedangkan ia telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat hina, yakni dosa zina?" Maka Nabi SAW bersabda, "Sungguh ia telah bertaubat dengan satu taubat. Jika seandainya taubatnya ini dibagikan kepada 70 penduduk kota Madinah, maka taubatnya cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka." Ini maknanya adalah wasiat, cukup untuk mereka, artinya cukup untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh 70 orang tadi. Wahal wajadta, apakah engkau bisa mendapati satu taubat yang lebih utama daripada taubat wanita ini, sehingga kemudian dia menyerahkan dirinya untuk Allah agar ditegakkan padanya hukum rajam. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan tentang kedudukan atau besarnya dosa zina dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah untuk pelakunya di dunia, di mana bagi seorang yang berzina belum menikah, maka hukumannya apa? Kita telah jelaskan kemarin, dicambuk 100 kali
cambukan. Dan ayat itu ada di dalam surat An-Nur, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, seorang yang laki yang berzina dan wanita yang berzina, apabila mereka statusnya belum pernah menikah, maka cambuklah ya salah satu di antara mereka berdua, ya, cambuklah kedua-dua dari mereka, setiap orang 100 kali apa? Cambukan. Adapun jika seandainya ia telah menikah atau pernah menikah, maka hukumnya adalah dirajam sampai mati. Ini ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini, agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga berikan faedah ya, bahwa hukum rajam ya merupakan hukum yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran saat ini yang kita baca dari 30 juz kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran, tidak kita dapatkan satu ayatnya pun yang membahas tentang hukum apa? Hukum rajam. Akan tapi sebagaimana telah kita jelaskan, Umar bin Khattab pernah bercerita dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim bahwa dahulu ada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum rajam. Akan tapi ayatnya telah mansukh, telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hukumnya masih tetap. Ya, hukumnya masih tetap. Ini telah kita jelaskan kemarin. Maka kemarin kita ingatkan bahwa sumber agama kita ini adalah Quran dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu sudah ingatkan dari dahulu, jangan sampai ada di antara umat beliau yang hanya bersandar kepada Quran saja dan tidak mau menerima hadis. Itu sudah diingatkan oleh Nabi. Dan itu yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan, aku takut akan datang satu generasi kemudian menolak, mengingkari hukum rajam dengan alasan hukum rajam tidak terdapat di dalam Al-Quran, sehingga mereka kemudian sesat. Ya, berarti seorang yang bersandar kepada Quran saja, tidak mau menerima hukum kecuali yang difirmankan Allah dalam Quran dan menolak apa? Hadis. Menurut perkataan Umar bin Khattab, dia apa? Sesat. Dan ini diingatkan oleh banyak para sahabat. Ya, diingatkan oleh banyak para sahabat. Di antaranya Imran bin Husain ini sendiri. Ya, perawi yang sedang menukilkan kepada kita hadis tentang taubatnya seorang wanita dari dosa zina. Tatkala ada seorang menyoal hadis. Di soalnya Imran bin Husain berbicara masalah hadis. Maka beliau mengatakan, tatkala Anda membaca firman Allah tentang menegakkan salat, perincian salat dari mana Anda dapatkan kata beliau? Tatkala Allah SWT perintahkan kita berzakat, perincian zakat dari mana kita dapatkan? Allah perintahkan secara umum dalam Quran kita menunaikan zakat, kan gitu. Perincian emasnya itu berapa gram sehingga terkena padanya kewajiban zakat, ya. Kemudian berapa yang harus dikeluarkan, syaratnya apa? Berbicara tentang masalah zakat peternakan, berapa ekor sudah diwajibkan zakat dan berapa yang harus dikeluarkan. Itu sama sekali kita kata sahabat itu tidak kita dapatkan dalam apa? Dalam Al-Quran. Kita dapatkan di mana itu semua? Dalam hadis Nabi SAW. Jadi tidak akan ada seorang yang mengamalkan agamanya dengan baik dan sempurna hanya bersandarkan Quran saja. Tidak akan ada. Hanya Quran dan hadis itu adalah dua sumber dari agama kita yang tidak bisa dipisahkan. Sampai Nabi SAW berkata keduanya tidak akan dipisahkan sampai hari kiamat. Sampai kalian bertemu denganku di mana? Di telaga, kata Nabi SAW. Maka Nabi sudah pesankan, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Itu apa itu? Quran dan hadis. Jadi maka ikhwan, kalau seandainya ada orang yang mengajak kita hanya bersandarkan kepada hadis saja dan menolak Quran, jelas sesat. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengajak kita hanya bersandarkan kepada Quran dan menolak hadis juga sesat. Karena sumber agama kita dua ini, Quran dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini paling kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Jadi jangan sampai kita menolak salah satu di antara hukum yang ada di dalam agama kita hanya beralasan ya
bahwa itu tidak termaktub di dalam apa? Al-Quran. Ya, Quran menetapkan hukum, hadis juga menetapkan apa? Hukum. Bahkan banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menerima hukum yang telah ditetapkan oleh siapa? Nabi SAW. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah kemarin kita jelaskan tatkala kita membacakan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengingatkan bahwa hukum rajam ini dahulunya ada di dalam Al-Qur'an, kemudian lafaznya dihapus, akan tapi hukumnya masih tetap, ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan ya pembahasan terkait dengan syarah atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Dalam hadis yang mulia ini, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, jelas hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang berzina, apabila ia berzina dan ia sudah menikah atau sudah pernah menikah, maka hukumnya tetap hukum baginya apa? Rajam. Ini hukum sebagaimana kita jelaskan kemarin, hukum ini yang berhak menegakkannya adalah penguasa atau pemerintah, sedangkan kita berindividu tidak berhak menegakkan hukum-hukum seperti ini. Ya, karena kalau diserahkan hukum ini kepada individu, maka yang terjadi adalah apa? Kerusakan. Yang terjadi adalah kerusakan. Ini adalah kewajiban pemerintah. Kalau pemerintah tidak menjalankannya, itu tanggung jawab mereka. Sama sekali tidak terkait dengan kita. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya hukumnya, faedah yang disebutkan dalam hadis yang mulia dari Imran bin Husain radhiyallahu taala. Kemudian terkait dengan praktik rajam yang dalam pembahasan syariat ini, sebagaimana kita maklumi, ya, ini dilempari dengan menggunakan apa? Batu sampai meninggal. Dan batunya tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Kalau besar sekali lempar langsung meninggal, dan ini tentunya tidak sesuai, ya. Akan tapi dengan batu yang sedang sampai meninggal. Dan dalam pembahasan hukum rajam ini kemarin juga sempat kita jelaskan bahwa inilah hukum yang baik dalam kacamata Islam. Ya, kalau kita lihat dalam kacamata kita sebagai seorang manusia, kayaknya memang sadis ya, kurang baik. Akan tapi ini merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan kita kemarin telah jelaskan apapun yang ditetapkan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Ini iman kita, tanpa kita ragu ya sedikit pun bahwa apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah tetapkan itu pasti baik. Ya, dan apapun yang Allah larang pasti apa? Pasti buruk. Ya, pasti buruk. Ini iman kita tidak diragukan lagi. Ya, bahkan kemarin kita nukilkan firman Allah, "Wa man ahsanu minallahi hukma." Siapakah orang yang hukumnya lebih baik dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa seorang itu boleh mengaku kepada penguasa telah berbuat zina untuk agar ia dibersihkan dari dosa tersebut. Ini faedah berikutnya. Jadi seorang yang berbuat zina boleh mengaku kepada penguasa, kepada pemerintah yang bisa menegakkan hukum kepadanya agar dosanya dihapus oleh Allah SWT. Karena ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti misalnya hukum raja, ada hukum qisas, ya, ada hukum qisas, maka hukum yang ditegakkan kepadanya di dunia ini menghapus dosa yang dia lakukan. Contoh misalnya dalam Islam, seorang yang membunuh dengan sengaja, maka hukumnya dia diqisas, ya, kecuali jika seandainya walinya memaafkannya.
Namun jika seandainya ditegakkan padanya hukum qisas, di mana tatkala ia membunuh dengan sengaja maka ia juga dibunuh, apabila ditegakkan padanya hukum ini, maka hukum yang dia terima dan dia jalani itu otomatis menghapus dosa yang dia kerjakan. Secara otomatis itu. Sama seperti ini, wanita ini berzina, kemudian mengaku dan ditegakkan padanya hukum apa? Rajam, maka dosa zinanya secara otomatis diampuni oleh Allah SWT. Ya, secara otomatis diampuni oleh Allah SWT. Ya, karenanya di sini penulis menyebutkan faedah yang kedua, bahwa boleh bagi seorang datang kepada penguasa kemudian mengakui dosa yang dia lakukan, dosa zina atau dosa apa yang dia lakukan, agar kiranya penguasa mensucikan dirinya dari dosa tersebut. Dan ini bukan membuka aib di hadapan orang lain, karena dia mengadu kepada siapa? Kepada pemerintah yang di tangan mereka hak untuk menjalankan hukuman. Namun jika seandainya antum berbicara atau kita tatkala melakukan dosa, sekalipun dosa tadi adalah dosa yang ada hukuman tertentu untuk menghapusnya di dunia, tapi kita ceritakan kepada pihak yang tidak berwenang, pihak yang tidak punya hak untuk menjalankan aturan tersebut, kita ceritakan, maka ini dilarang. Ya, ini dilarang. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Nabi mengatakan semua umatku kelak pada hari akhirat akan dimaafkan, illa al-mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Artinya tidak malu kepada Allah, tidak segan kepada manusia, terang-terangan melakukan apa? Dosa. Ini menunjukkan hatinya sombong, hatinya tidak ada kebaikan. Jangankan rasa malu kepada Allah, malu dan segan kepada manusia saja tidak ada. Ini orang ini pantas memang dia tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang malu tatkala berbuat dosa, sekalipun dia terjatuh ke dalam dosa, tapi dia malu, merasa bersalah. Ini Nabi SAW mengatakan mereka tetap akan diberi apa? Maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu, siapakah orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjelaskan di antara mereka, alladzi yaf'alu dzamba summa yasturuhu Allahu alaihi summa yusbihu yatahaddatsu bih. Termasuk orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa adalah orang yang melakukan dosa, kemudian dosa ini Allah tutupi. Ya, Allah tutupi, sehingga perbuatan dosa yang dilakukan tidak ada yang tahu. Dan begitu sangat luar biasa sayangnya Allah kepada kita. Dosa-dosa yang banyak yang kita lakukan itu Allah tutupi. Ya, Allah tutupi sehingga kadang-kadang orang melihat kita secara zahir adalah orang yang paling baik, paling saleh. Padahal kadang-kadang kita memiliki dosa-dosa yang sangat malu kita apabila itu disingkap oleh Allah. Makanya ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan rahmatullah Allah SWT, ini salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jika seandainya dosa yang kita lakukan itu ada baunya, apa yang terjadi? Orang nggak akan mau duduk dengan kita. Ya, terdeteksi ini orang paling banyak apa berbuat dosa, tapi kasih sayang Allah tutupi, sehingga tidak ada yang tahu dari kita kecuali apa? Kebaikan. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Makanya kalau Allah SWT menutupi dosa kita karena bentuk kasih sayang kepada kita, kita mengumbarnya, menceritakannya, bukan niat tujuan untuk ditegakkan hukum supaya dosa kita dihapus oleh Allah SWT di dunia. Ini kita menceritakan sekedar cerita, gitu. Apalagi cerita dalam bentuk bangga, ini bahaya. Ya, saya dulu pernah mencuri misalnya. Saya dulu pernah, tidak ada manfaatnya menceritakan itu kecuali kalau mungkin untuk agar diambil pelajaran, agar orang-orang yang mendengar itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada, dia sekedar menceritakan untuk bangga-bangga. Maka ini kata Nabi SAW termasuk di antara orang-orang yang tidak akan diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwani kaum muslimin, dosa yang kita lakukan
jika seandainya tidak diketahui oleh siapapun, maka jangan disingkap, jangan diceritakan. Allahumma kecuali kepada seorang penguasa yang kita ingin ditegakkan kepada kita apa? Hukum. Sebagaimana wanita ini, dia datang kepada Nabi SAW kemudian mengaku ia telah berzina, bahkan hamil dari hubungan zina tersebut, dan dia meminta untuk ditegakkan hukum Allah agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, mana lebih baik apabila kita melakukan dosa yang ada hukuman dalam Islam, seperti berzina, kalau belum menikah cambuk, kalau sudah menikah rajam, mencuri hukumnya apa? Potong tangan. Kemudian membunuh hukumnya apa? Qisas. Maka mana lebih utama, apakah dia datang kepada penguasa kemudian mengaku, ataukah ia bertaubat dan menyembunyikan dosa tadi? Apa jawabannya? Menyembunyikan. Bertaubat dan sembunyikan, gak usah dikasih tahu. Ini jawabannya. Salah jawabannya. Jadi yang benar, sampaikan kepada hakim supaya ditegakkan hukum. Jawabannya juga salah. Yang benar apa? Dosa yang ada hukumannya itu dipilah. Mana dosa yang hanya berkaitan dengan Allah, mana dosa yang ada kaitannya dengan manusia. Kalau dosa itu hanya berkaitan dengan Allah, yang lebih baik adalah jangan diceritakan hatta sekalipun kepada penguasa. Tutup dosa tersebut dan bertaubatlah antara engkau dengan Allah saja. Tapi kalau dosa tadi ada keterkaitan dengan manusia, mau tak mau harus diselesaikan. Ya, seperti misalnya kita kaitkan dosa zina dan dosa membunuh. Dosa zina ini ya Tuhan, dosa zina. Ini dosa yang kita langgar adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada melanggar siapa-siapa di sini. Karena zina biasanya perbuatan yang dilakukan suka sama suka kan? Ya, beda kalau mohon maaf memperkosa itu hukumnya bukan dirajam ya, tapi dibunuh. Ya, masuk ke haddul hirabah, yakni melakukan kerusakan. Ini zina, suka sama suka. Maka di sini tidak ada yang kita langgar kecuali hak Allah. Maka di sini kalau saat kita telah melakukan perbuatan ini, bertobatlah antara kita dengan Allah SWT. Tapi kalau membunuh, sini ada keterkaitan dengan kezaliman kepada anak, kepada wali, kepada ahli waris. Maka mau tak mau kita harus selesaikan. Kita akui, kita katakan saya yang membunuh. Kalau seandainya ahli warisnya mengatakan qisas, ya qisas. Kalau seandainya mereka mau menerima dia, ya bayar dia. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Terkait dengan kasus hadis yang sedang kita bacakan, sebenarnya lebih baik bagi seorang yang berbuat zina untuk menyembunyikan zinanya dan ia bertobat antara dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Syekh di sini, jika seandainya dia takut akan kembali lagi karena imannya lemah, hatinya lemah, maka lebih bagus utarakan itu agar ditegakkan hukum Allah. Karena ada di antara kita mungkin imannya labil ya. Kadang-kala sadar, kadang-kala nggak sadar. Lebih bagus ya diselesaikan saja gitu. Maksudnya dirajam saja supaya apa? Supaya berhenti. Ya, supaya berhenti. Karena manusia ini nggak ada nilai, tidak bernilai sedikit pun kalau ia tidak beribadah kepada Allah. Ya, tidak bernilai. Apa yang dimanfaatkan manusia dari manusia? Daging manusia halal atau haram? Binatang itu ada nilainya. Bisa dijual, bisa diuangkan, bisa dinikmati apa ya? Dagingnya. Kalau manusia tidak beribadah kepada Allah, apa mau dimanfaatkan? Dijual bisa? Nggak bisa. Nggak boleh menjual manusia, hukumnya apa? Haram. Disop boleh? Nggak bisa. Makanya manusia itu kemuliaannya, nilainya pada ibadah kepada Allah.
Makanya para ulama selalu ingatkan seorang hamba yang berjalan di atas muka bumi tidak mau tunduk dan taat kepada Allah, sebenarnya mayat berjalan. Gak ada manfaatnya. Ya, tidak ada apa? Manfaatnya. Beda dengan binatang. Bisa dimanfaatkan, bisa dijual, bisa cari keuntungan darinya. Ya, ini kaum muslimin, dan seorang manusia tidak beribadah kepada Allah, maka selalu membawa kesialan. Selalu membawa apa? Kesialan. Maka Nabi SAW pesankan kita kalau berteman dengan orang saleh. Jangan berteman dengan orang yang tidak saleh. Karena orang yang tidak saleh itu selalu membawa apa? Kesialan. Ya, ini kaum muslimin, wa kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait dengan hadis Imran bin Husain. Jadi kalau seandainya orang ini labil imannya, istiqomahnya tidak bagus, maka lebih bagus dia akui supaya ditegakkan padanya hukum Allah. Ya, supaya ditegakkan padanya hukum Allah. Namun kalau seandainya ditaubatnya nasuha dan memang bisa menjaga diri, bagus dia sembunyikan itu dan bertobatlah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis yang ke-23. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna libni Adam mil awadin malan la ahabba anna lahu ilayhi mithlahu wa la yabla'u ayna ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tab." Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seandainya anak Adam, yakni manusia, memiliki harta sepenuh lembah, ada satu lembah, ya, dia punya harta penuh, ya, la ahabba anna lahu ilaihi mithla, maka tetap yang namanya anak manusia itu punya sifat tamak. Jadi kalaupun hartanya sudah sepenuh lembah, dia ingin agar ada satu lembah berikutnya punya dia juga. Lembah itu biasanya kalau di Arab itu disebut dengan mungkin lembah yang dipenuhi dengan hewan ternak. Jadi kalau seandainya satu lembah itu penuh untanya, unta mahal harganya. Satu lembah itu untanya semua. Mungkin jumlahnya bisa ratusan, 400 ekor. Itu sudah orang kaya luar biasa, karena di sana yang punya unta dari dahulu terkenal, yang punya unta orang kaya. Walaupun sekarang mungkin agak berbeda ya, harta itu agak berbeda. Tapi di zaman Nabi SAW, yang punya unta itu pasti orang kaya. Sehingga ada seorang wanita, hadis Ummu Zar, ya, 11 wanita yang bercerita tentang suami-suami mereka, yang terakhir berkata, aku dilahirkan dan besar dewasa di keluarga peternak kambing. Setelah aku menikah dengan Abu Zar, akhirnya aku berada di keluarga yang berternak apa? Unta. Jadi wanita ini bercerita bahwa dari kecil sampai gadis, keluarganya apa? Keluarganya apa? Susah, miskin, ternaknya cuma apa? Kambing. Suami itu berjasa luar biasa. Kasta apa bahasa kita? Tingkat apanya naik ya? Status sosialnya dengan dinikahi oleh Abu Zar naik. Ya tadinya keluarga kami cuma ternak apa? Ternak kambing. Setelah nikah dengan suami ini jadi ternak apa? Unta. Wah, ini luar biasa. Bersyukur kali wanita yang seperti ini ya. Ya. Jangan setelah nikah malah jatuh. Setelah menikah malah jatuh. Dulunya ternak unta jadi ternak ayam. Ternak ayam. Tapi tidak apa-apa. Yang penting qanaah dan halal ya. Tapi begini gambaran yang waktu itu ada. Jadi peternak unta itu orang-orang apa? Kaya. Jadi Nabi SAW katakan kalau seandainya anak Adam itu punya satu lembah ternak unta misalnya atau kambing yang jumlahnya ratusan mungkin ribuan,
Walaupun sudah banyak hartanya, tapi dia masih berangan-angan dan ingin punya lembah yang kedua yang dipenuhi juga dengan harta. Ini menunjukkan manusia itu punya sifat hirs, tamak, dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan ini memang watak bawaan setiap kita dari lahir. Ya, ini watak bawaan kita. Jadi setiap kita itu tidak pernah puas memiliki harta dengan jumlah bilangan tertentu. Benar atau salah? Kok cuman 3 yang jawab? Kayaknya yang lain aman. Benar atau salah nih? Benar. Makanya kalau ada orang sudah bisa menghilangkan sifat ini, luar biasa ini. Bentar lagi mungkin diangkat jadi malaikat gitu. Jadi orang semua seperti itu wataknya. Coba Nabi SAW katakan, kalau seandainya anak Adam punya satu lembah harta, dia masih ingin punya lembah yang kedua. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain, kalau Allah berikan harta lembah yang kedua, artinya lembah ini penuh dengan unta, kemudian diberikan lembah yang kedua penuh juga dengan unta, dia masih berangan-angan punya lembah penuh dengan unta yang ketiga. Itulah tamaknya apa? Manusia. Maka Nabi SAW katakan, pemburu harta itu, pencinta dunia itu tidak akan pernah puas, kata Nabi SAW. Tidak akan pernah puas, nggak akan habis-habis. Memang dunia ini kalau kita ikuti tidak akan habis-habis. Cuman kalau nggak ikut dunia pening juga kan gitu. Jadi ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW katakan, wala yamlau 'aina bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi atau menghilangkan ketamakan yang ada di pandangan mata anak Adam kecuali tanah. Artinya kuburan. Tanah di sini artinya kuburan. Jadi orang kalau sudah mati baru putus angan-angannya. Sebelum mati masih punya apa? Angan-angan. Itu yang pernah kita bacakan dan kita jelaskan. Suatu hari Nabi SAW menggaris satu garis pendek di tanah. Nabi SAW ingin menyampaikan hadis dengan peraga. Nabi garis pendek. Kemudian setelahnya Nabi garis yang panjang melewati garis yang pendek. Kemudian Nabi SAW jelaskan, garis yang pendek ini kata Nabi adalah ajal manusia, umur. Ini umur sampai sini. Sedangkan yang panjang yang jauh melampaui ajalnya adalah angan-angannya. Makanya setiap manusia meninggal pasti punya angan-angan yang belum tercapai. Itu pasti. Jadi angan-angannya terkubur dengan jasadnya. Itu disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi angan-angan kita ini banyak. Bahkan kita rasakan semakin tua angan-angannya semakin menjadi-jadi. Bukan anak muda yang punya angan-angan besar, orang tua yang punya angan-angan berlebihan. Kalau anak muda punya angan-angan masih mending kita katakan. Kenapa? Tubuhnya masih kuat. Kalau orang tua punya angan-angan, kadang-kadang kita lupa bahwa semangat masih muda tapi tubuh sudah tua. Ini kaum muslimin. Jadi Nabi SAW katakan tidak ada yang bisa memutuskan ketamakan dari seorang anak Adam terkait dengan masalah harta kecuali tanah, yakni kuburan. Kalau ia sudah mati berarti angan-angannya berakhir. Kemudian wa yatubullahu ala man taab, dan Allah SWT akan menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Apa maksudnya? Maksudnya orang kalau sudah tamat maka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia angan-angankan dan inginkan. Sehingga halal dan haramnya di dalam masalah harta tidak dia perhatikan. Yang penting apa? Dapat. Yang penting dapat. Gimana pun caranya. Dan ini merupakan fenomena yang terjadi di akhir zaman. Sampai ada sebagian orang mengatakan, ya Allah Ustaz, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kan banyak orang bilang seperti itu. Gimana Ustaz kita
mau punya rumah kalau nggak hutang riba. Ada orang bilang gitu kan? Banyak. Gimana mau usaha kita maju kalau tidak hutang ke bank ribawi? Seakan-akan solusi yang diberikan oleh Allah kepada manusia semua jalannya apa? Haramlah baru berhasil. Ini kan suudzon, berprasangka buruk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang angan-angannya itu besar untuk mendapatkan sesuatu, biasanya dia akan melanggar aturan. Dia akan melakukan apapun yang penting dapat. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, kalau orang ini sudah melanggar yang diharamkan kemudian bertaubat, pasti Allah akan terima taubat. Nah, ini kita teringatlah dengan masa-masa jahiliyah kan. Dulu tatkala kita punya angan-angan banyak, sebelum kita tahu hukum, apapun kita lakukan. Yang penting apa? Berhasil, yang penting dapat. Nah, sekarang setelah tahu hukum kita taubat. Nabi SAW mengatakan, yatubullahu ala man tab. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-23 ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Ya, yang pertama, faedah yang pertama sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa al-hirs, ketamakan terhadap harta, merupakan tabiat seorang manusia. Makanya selalu kita katakan tidak ada yang tidak suka harta, tidak ada yang tidak suka hidup berkecukupan. Ada di antara antum suka hidup serba kekurangan? Kan enggak ada. Jangankan serba kekurangan, minta miskin aja takut kan gitu. Minta miskin. Sebagaimana hadis Nabi sering kita sampaikan. Nabi minta apa? Miskin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku nanti di hari kiamat bersama dengan orang-orang miskin. Itu pun enggak berani kita. Ya, Ustaz ini juga enggak berani doa. Padahal kita tahu miskin yang masukkan Nabi SAW itu bukan kekurangan, tapi berkecukupan. Bukan lebih ya, lebih itu kaya. Kalau miskin itu cukup, karena definisi miskin itu bukan kurang. Bekerja, gajinya 1 bulan cukup untuk kebutuhannya satu bulan, enggak tersisa. Kalau sudah lebih itu namanya kaya. Kalau kurang itu namanya fakir. Kalau pas-pasan itu namanya apa? Miskin. Nah, coba minta itu kepada ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku di akhirat bersama dengan orang-orang miskin. Mungkin yang terakhir kita mau. Ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Karena orang miskin masuk surga lebih dahulu dari orang kaya. Sejarah berapa? 500 tahun. Setengah hari hitungan akhirat. 500 tahun orang miskin masuk surga, ya, 500 tahun kemudian baru orang kaya, karena mereka harus mempertanggungjawabkan hartanya, diperiksa satu persatu dari mana dan untuk apa engkau gunakan harta tersebut. Demikian ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh rahmat Allah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.